Lo pasti ngimpiin cowok kayak itu lagi kan? Iya, Mak. Aduh! Hei! Kalau lempar koran hati-hati dong! Ayo, Tan. Ayo, kita harus kabur. Orangnya marah. Ayo, Intan, cepetan. Ya, dia kabur. Bro, pokoknya untuk ngebuktiin ini semua, kita harus nyulik dia. Itu kan sudah mimpi gue. Berarti dia diculik. Ternyata mimpi gue kenyataan. Ini tanda untuk gue di dalam bahaya. Nih, emak bawain baju buat lo. Tapi lo inget ya, lo ke pesta itu untuk nolongin orang, bukannya untuk cari cowok kaya. Ngerti? Aduh! Emang enak lo, rasain lo. Dasar penculik. Udah gila ya? Dava? Dava bangun, Dava. Dava, lu gimana nih? Kita bawa pulang ke rumah aja yuk. Mendingan ke rumah sakit aja deh, enggak deh. Takutnya kepalanya kenapa-napa lagi. Bukannya kalian mau nyulik Dava? Gua temannya Dava. Kita sebenarnya di sini mau bikin kejutan buat Dava. Ya Allah, apa yang udah aku lakukan? Maaf ya, gue sama sekali nggak tahu. Maafin gue, tapi tadi gue kira kalau Lo tuh siapa sih? Kenapa lo mau kolkolnya dia? Apa yang lo mau dari dia? maafin gue, sekali lagi maafin gue. Tadi gue kira kalau dia penculiknya. Ah udah. Gak usah banyak ngomong lo. Udah kita bawa aja yuk. Tunggu, tapi gue... Bajunya cewek ini mirip banget ya sama baju yang gue kasih ke Bimaimunah. Gue ingetin ya sama lo. Jangan pernah lo ganggu Dava lagi. Ngerti lo? Udah ya, Bo. Udah, ayo deh. Udah. Gue bego banget sih. Seharusnya gue percaya sama mimpi gue. Ternyata mereka cuma pura-pura nyulik Dava. Bego. Nih, minum dulu. Kasih, Mak. Sekarang lu cerita sama Mak. Lu tadi jadi kan ke pesta orang kaya itu? Iya, Mak. Tapi mimpi Intan tuh nggak bener. Orang yang menyulik Dava tuh ternyata temen-temennya. Mereka cuma mau kasih kejutan ulang tahun ke Dava. Terus, lu kenapa berantakan begini? Tadi Intan nggak sengaja jatuh ke kolam renang. Terus Intan pingsan dan Intan nggak inget apa-apa. Pas bangun, Intan lihat orang pakai topeng dan mereka ngancam temannya Dava. Intan pikir kalau mereka mau nyulik Dava. Ya udah, Intan pukul cowok yang pakai topeng itu. Dan nggak taunya, cowok itu adalah Dava. Dan sekarang mereka semua tuh benci banget sama Intan. Kenapa sih Intan bodoh banget? Seharusnya Intan nggak percaya sama mimpi Intan itu. Udah, anggap aja semua ini pelajaran. Jadi lain kali lu hati-hati sama orang kaya. Kita ini orang miskin, cuma jadi mainannya orang kaya aja, Tan. Makanya, Emak itu suka ngelarang lu deket-deket sama orang kaya tuh begitu. Iya, Mak. Maafin Intan. Selama ini, Intan udah keras kepala banget sama Mama. Udah nggak apa-apa. Mendingan sekarang lu ganti baju, cuci muka, lu urusin deh anak-anak lu. Emak anaknya cuma 1, nggak repot. Nah lu 6. Yaudah, Tan duluan ya, Mak. Lu berat banget sih Dava. Elah dia apa? Jo, lu pelan-pelan dong Jo. Bodo amat Dava ini. Dava! Perasaan dong, ah! Ya ampun, Dava, kamu kenapa, sayang? Sini. Aduh, Dava, kamu kenapa? Duduk sini, sayang. Dava, kamu kenapa?
Sandra, sebenarnya apa yang terjadi sama Dava sih? Tadi ada yang mukul kepalanya Dava, Tante, dari belakang. Ya ampun, sayang. Mananya yang sakit, sayang, mananya? Ma, au, udah mah sakit mah. Aduh, Bi tolong es batu, Bi, buat kompres Dava, Bi. Aduh, sayang. Gimana sih kejadian sebenarnya? Udah lama, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma jatuh doang. Tadi Sandra bilang kamu dipukulin orang. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Sandra? Kamu ngomong dong sama Tante. Jadi gini. Ma, sekarang kan aku nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah dibikin masalah. Tante, ini semua tuh gara-gara cewek tukang koran itu. Tukang koran yang mana? Itu loh Tante yang biasa nganter koran ke sini. Dia yang tadi mukul kepalanya Dava. Kok bisa sih? Aku juga gak ngerti, Tante. Kayaknya dia terobsesi deh sama Dava. Kemarin aja dia ngejar-ngejar Dava. Sekarang malah mukul kepalanya Dava dari belakang. Ma, bukan begitu kok masalahnya. Aduh sayang, kamu itu harus hati-hati. Kamu tuh nggak tahu di luar sana banyak sekali orang miskin bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, sayang. Anak mama. Sini aku kompresin ya. Nggak usah. Makasih ya, kamu udah bantuin aku. Hubungan aku sama Dava cuma teman, gak lebih. Sandra benar, Tante. Selamat pagi. San? Dava? Tante? Loh, katanya kamu lagi sakit ya? Aku nggak apa-apa kok, Tante. Oh ya, Tante. Aku mau ngajak Sandra jogging boleh? Boleh sih, tapi kan kamu tahu kalau Sandra itu jam segini masih tidur. Kamu bangunin aja sana ke kamarnya. Dari dulu emang nggak berubah ya, Tante? Iya. Yaudah, kalau begitu aku bangunin ya. Iya. Wih, Sandra! Dasar pemalas. Bangun. Ayo dong bangun. Katanya mau nemenin aku jogging. Apa sih, aku masih ngantuk. Aduh, gimana sih? Ayo dong bangun. Nggak mau, aku masih... Ayo bangun. Cuci muka. Cuci muka. Ayo dong, kalau ngantuk cuci muka. Ayo bangun. Lama nih. Udah. Ayo. Kamar mandi lah sana. Yuk. Udah masih Ayo ngantuk. dong. Lama nih. Ayo dong. Ayo. San, buruan ganti bajunya nih, keburu panas nih. Sandra. Itu foto siapa ya? Kok dipasangnya ngebalik? Dava? Ya? Aku udah siap kok. Yuk. Tapi itu... Ya udah, shoot. Ayo kita berangkat. Iya, tapi... Aduh, pokoknya nggak bisa. Kita harus jogging tiap hari. Nggak ada. Masa gitu dong, kan mau tidur. Lah gila. Kamu tuh harus jadi semangat, jangan jadi pemalas. Tuh. Terus aku copot. Aduh, apalagi sih? Ayo dong. Ya iyalah, Well. Udahlah buruan, keburu panas nih. Ayo. Ayo dong, San. Buruan nih, keburu siang nih panas. Gimana sih lo? Aduh. Aduh. Ternyata lo. Maaf, gue nggak sengaja.
Intan, Gak apa-apa kok, bukan salah lo. Tan, lo kenapa, Tan? Bangun, Tan. Aduh, hati. Dava, kamu tuh jangan deket-deket sama dia. Dia tuh bawa sial. Setiap kamu deket-deket sama dia, pasti ada masalah. Enggak, tadi gue nggak sengaja. Dan kemarin gue juga nggak sengaja kok. Ayo, Tan, kita pergi. Ayo dah, kita pergi aja. Tan, kok lo jadi pendiam kayak gini sih? Biasanya kan lo ngoceh terus. Lo sedih ya, Tan, denger omongan cewek kayak tadi? Siapa yang sedih? Orang gue yang salah, jadi nggak apa-apa dong. Gue tahu kok kenapa lo jadi diem kayak gini. Karena lo cemburu kan? Soalnya cowok impian lo itu udah deket sama cewek lain. Kan lo pengen banget dapetin ciuman dari dia. Kalau dia udah punya pacar, berarti dia nggak akan nyium lo. Padahal lo ngebet banget kan, pengen dicium sama dia. Iya kan? Lo kalau ngomong jangan ngaco dong. Siapa juga yang mau dicium sama dia? Ayo. Dava, Udahlah, San. Kayaknya kamu nggak perlu marah-marah seperti ini deh. Tadi tuh dia nggak sengaja. Pas kejadian kemarin pun dia mukul aku nggak sengaja. nggak sengaja gimana sih? Udah jelas-jelas dia sengaja mukul pala kamu. Sampai pala kamu sakit kan sampai sekarang. Udah deh, kamu nggak usah belain dia. Udahlah, San. Nggak usah dibahas lagi. Sekarang coba kamu lihat aku. Aku nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Pokoknya ya, kalau sampai tuh cewek bikin masalah lagi, aku nggak bakal ngebiarin tuh cewek pergi begitu aja. Aduh Non, kenapa sih pulang-pulang kok marah? Gimana aku nggak marah-marah coba, Bi? Masa kemarin aku ketemu cewek kampung yang selalu bikin masalah sama Dava. Tadi kita ketemu lagi sama cewek itu. Tapi percuma aku cerita ke Bibi. Terus semua orang kaya di mata Bibi salah kan? Iya kan? Udah mendingan Bibi ke belakang aja deh. Iya deh Non. Permisi ya Non. Gue dah, ganti baju dulu. Sandra, Sandra. Dari dulu kamu nggak pernah berubah ya. Tetap aja cerewet. Jeng, Dava itu kan sekarang udah dewasa. Bukan anak kecil lagi, Jeng. Kenapa Tante Vina ngomongin gua ya? Memangnya dia lagi ngobrol sama siapa sih? Lagian kan Sandra dan Dava itu udah berteman dari kecil. Jadi wajar aja kalau sekarang itu mereka saling mencintai dan pengen ngabisin waktu bersama-sama, Jeng. Dava ngapain ya di situ? Jeng Lita, aku yakin banget kalau mereka berdua itu adalah pasangan yang cocok. Dan aku yakin kalau nanti mereka itu jadi suami istri, mereka akan menjadi pasangan yang paling serasi. Ya, Jeng ya? Iya, Jeng Vin. Saya juga berpikir hal yang sama. Tante Vina kebangetan banget sih. Masa dia berpikiran kalau aku sama Sandra akan menikah? Ternyata Dava nggak mau nikah sama aku. Sandra? Jadi kamu udah dengar semuanya omongan mama kamu? San, tolong bilang sama mama kamu soal kedekatan kita. Kita ini nggak punya hubungan apa-apa, San. Kita cuma teman. Iya. Aku bakal ngomong ke Mama.
Mah, ada yang mau aku omongin sama Mama. Jeng Lita, tunggu sebentar ya. Iya, iya. Ada apa sayang? Ada yang mau Dava klarifikasi ke Mama. Sebenarnya hubungan aku sama Dava cuma teman, gak lebih. Sandra benar, Tante. Dev, berhenti. Kita udah sampai. Gimana kalau nanti aku telepon lagi ya? Jadi Dava lagi sama cewek lain. Amanda, badan kamu panas banget. Sejak kapan Amanda sakit? Sakitnya dari kemarin. Seharusnya kalian cerita dong sama kakak. Soalnya Kak Intan tuh udah baik banget sama kita. Jadi kita nggak mau terus-terusan nyusahin kakak. Kak Intan nggak pernah ngerasa direpotin sama kalian. Jadi kok kenapa-napa, kalian harus cerita sama Kak Intan. Iya Kak. Kenapa sih Mama selalu jodohin aku sama Sandra? Gila, aku bener-bener gak ngerti sama pola pikir yang Tante Vina sama Mama aku sendiri. Kok ada bajaj yang lewat sih? Anda sabar ya, masih ada yang bajaj yang lewat nanti. Loh, itu kan cewek penjual koran. Tapi kayaknya anak yang digendongnya sakit deh. Hey, untung aja gue bisa ngelihat lo dari jauh. Coba kalau enggak, gue bisa tabrak lo. Ternyata lo... Anak itu kenapa? Kelihatannya dia lemes loh. Aku ini lagi sakit Kak. Kalau begitu gue anterin lo ke rumah sakit. Ayo masuk. Enggak usah. Gue nggak mau ngerepotin lo. Gue sama Amanda akan naik bajaj aja kok. Pasti ntar lagi ada bajaj yang lewat. Nggak apa-apa kok. Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Iya, lo benar juga sih. Mana emang harus buru-buru ke rumah sakit. Ayo. Yaudah, yuk, Man. Aduh. Halo? Halo, Dava. Kamu ngapain sih pakai ngomong-ngomong kayak tadi? Maafin aku ya, Ma. Soalnya aku tadi kaget, Ma. Ngedenger Tante Vina ngomongin hubungan aku sama Sandra. Ma, aku cuma pengen klarifikasi ya, Ma. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Sandra. Kita cuma temenan, Ma. Tapi sayang, kamu itu kan sama Sandra sudah kenal sejak kecil. Iya sih, Ma. Aku emang udah temenan kok sama Sandra sejak kecil. Tapi kan bukan berarti kalau aku cinta sama dia. Kita pun pacaran tuh enggak, Ma. Kita cuma temenan, Ma. Nggak lebih kok. Dev, berhenti. Kita udah sampai. Mama. Gimana kalau nanti aku telepon lagi ya? Makasih. Bye. Jadi Dava lagi sama cewek lain.
Makasih ya, Dev. Lo udah nganterin gue ke rumah sakit. Sama-sama. Biar gue yang gendong. Suster, tolong periksa anak saya. Tunggu sebentar ya. Suster, tolong periksa anak saya dulu. Anak saya tuh lagi sakit parah. Biar dia cepet diperiksa sama dokter. Bu, sabar dong. Banyak pasien lain yang harus saya urus juga. Tapi suster, anak saya tuh lagi sakit parah. Kalau ibu mau duluan, ibu bayar dulu uang pendaftarannya, baru saya urus. Sus, saya belum punya uang. Tapi saya janji, pas nanti saya akan bayarin. Gak bisa, ibu harus bayar dulu uang pendaftarannya. Itu sudah peraturan di rumah sakit sini. Sus, sebenarnya ini rumah sakit atau bukan sih? Fungsi rumah sakit untuk melayani masyarakat dan mengobati pasien yang lagi sakit. Bukan nyari keuntungan seperti ini dong. Kalau sampai suster tidak merawat pasien ini dengan segera, saya akan tutup kamu. Iya Pak. Mari Bu, silahkan saya antar. Dev, sekali lagi gue berterima kasih ya. Karena ini udah kedua kali lo bantuin gue. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia dirawat. Ayo. Nggak mau, Kak. Nggak mau disuntik. Aku nggak mau. Suntik bentar ya, Dek. Manda. Nggak mau. Manda nggak sakit kok, percaya Nggak deh. mau, Kak. Cuman kayak digigit semut doang. Tapi aku nggak mau disuntik. Nggak sakit kan, Dek? Ini resep buat Manda. Makasih banyak ya, Dev. Tapi lo nggak usah repot-repot. Sekarang mendingan lo pulang. Biar gue aja yang jagain Manda. Gue nggak apa-apa kok. Malahan gue seneng banget. Misalnya kalau lo perlu apa-apa sama gue, lo tinggal bilang sama gue. Ah, nggak usah. Nggak ada kok. Ntar lagi gue nelfon nyokap gue untuk kesini. Sekali lagi, makasih ya. Ya udah kalau gitu. Sekarang coba pejamkan mata kamu. Mama yakin sayang, yang terbesit dalam pikiran kamu adalah wajah Sandra. Dan itu artinya Sandra lah belahan jiwa kamu sayang. Mama nggak tahu kalau Dava cuma nganggap kamu sebagai teman. Mama pikir selama ini dia suka sama kamu. Tapi perasaan kamu sendiri gimana, sayang? Kamu suka kan sama Dava? Kamu cintakan sama dia? Enggak, Mah. Aku nggak cinta sama Dava. Ternyata selama ini Mama udah salah paham. Mama udah ngebayangi kalau kalian berdua itu akan bertunangan dan setelah itu menikah. Bahkan Mama udah nyiapin undangan ini untuk kalian berdua. Mama ngebayangin kalau nama kalian berdua akan tercetak di undangan ini. Tapi ya udah, kalau memang kalian nggak ada apa-apa, Mama nggak bisa maksain keinginan Mama.
Sebenarnya aku juga pengen, Ma. Nama aku sama nama Dava ada di undangan ini. Pengen banget. Dava, beneran, kamu itu sama Sandra cuma teman biasa. Aku sama Sandra tuh udah sahabatan sejak lama. Jadi nggak mungkin kalau aku pacaran sama dia. Mama aja sih sama Tante Vina yang salah sangka. Apanya yang nggak mungkin sih? Kamu itu kan sama Sandra sudah kenal sejak kecil dan kalian tumbuh bersama. Mama lihat kalian berdua cocok satu sama lain. Sekarang bilang sama Mama, dari sekian banyak teman perempuan kamu, siapa sih yang bisa ngertiin kamu seperti Sandra? Gak ada kan? Dava, kamu itu gak perlu mungkinin perasaan kamu. Sudah takdir setiap manusia untuk menemukan pasang hidupnya. Dan Mama yakin Sandra lah pasang hidup kamu. Tapi Ma... Dava, sekarang coba pejamkan mata kamu. Mama yakin sayang, yang terbesit dalam pikiran kamu adalah wajah Sandra. Dan itu artinya Sandra lah belahan jiwa kamu sayang. Cukup, Ma. Aku nggak mau ngebahas masalah ini lagi. Dava, mau belum saya ngomong, Dava? Dava! Sudah, Mama, jangan dipaksa. Biarin aja dulu. Mama itu apa-apaan sih? Aku kan sama Sandra tuh cuma temenan. Masih aja dipaksa-paksa. Sekarang coba pejamkan mata kamu. Mama yakin sayang, yang terbesit dalam pikiran kamu adalah wajah Sandra. Dan itu artinya Sandra lah belahan jiwa kamu sayang. Masa sih kalau Sandra yang muncul? Loh, kok malah cewek itu ya yang muncul? Gue coba lagi deh. Kok dia lagi ya? Dava, kamu itu nggak perlu mungkinin perasaan kamu. Sudah takdir setiap manusia untuk menemukan pasang hidupnya. Dava mana sih? Katanya mau ngajak jogging. Andai aja ini bisa jadi kenyataan. Tapi nggak mungkin. Dava kan nggak cinta sama aku. Tapi seenggaknya aku bisa ngeliat nama aku sama nama Dava di undangan ini. Mama, Mama balikin Ma balikin Ma. Sekarang Mama punya bukti untuk ditunjukin ke mamanya Dava. Ternyata dugaan Mama benar. Kalau kamu itu mencintai Dava, iya kan? Enggak, Ma. Aku nggak cinta sama Dava. Sandra, kamu jangan bohongin diri kamu sendiri. Mama lihat sendiri kamu tulis nama Dava di undangan ini. Kamu mencintai dia. Kenapa kamu diam aja? Jawab sayang. Kamu mencintai dia kan? Iya atau enggak? Iya, Ma. Aku cinta sama Dava. Tapi Dava nggak cinta sama aku. Dia cuma nganggap aku sebagai teman, nggak lebih. Sayang, kamu nggak boleh nyerah. Perjuangkan cinta kamu untuk Dava. Lakukan apapun supaya Dava cinta sama kamu. Ingat, dalam perang dan cinta, semuanya halal dilakukan. Dan Mama akan mendukung kamu, sayang. Ya? Mah, tapi ini namanya pemaksaan, Mah. Lagi pula, kalau Dava tahu aku cinta sama dia bakal benci sama aku. Aku nggak mau kehilangan Dava. Ya walaupun cuma sekedar teman.
Mama harus janji sama aku kalau Mama nggak akan cerita hal ini ke siapapun. Kok tukang koran itu belum datang juga ya? Biasanya pagi-pagi udah datang. Kemana ya dia? Bi, koran hari ini belum datang ya? Bi, korannya mana, Bi? Woi! Oh, lo. Lo nyari teman gue ya? Dia nggak kerja hari ini. Kenapa? Kok lo nanyain teman gue sih? Kenapa? Kebetulan kemarin gue ketemu dia. Dia lagi gendong anak kecil gitu. Katanya sih dia sakit. Gue anterin mereka ke rumah sakit deh. Gue cuma pengen nanya, anak kecilnya udah sembuh? Oh, si Manda. Intan lagi nungguin dia di rumah sakit. Intan? Iya, Intan itu nama temen gue. Kalau gue boleh tahu, anak kecil itu adiknya ya? Atau siapa? Bukan, Manda itu anaknya Intan. Intan punya 6 anak. Hah? Punya 6 anak? Lo jangan kaget dulu. Anak itu bukan anak kandungnya Intan. Tapi Intan ngambil mereka di jalanan untuk diasuh. Beneran? Ya iyalah beneran, ngapain gue bohong. Intan tuh miskin, tapi hatinya baik banget. Dia nggak mau ngeliat anak-anak itu gelandangan di jalan. Jadi dia ambil dia untuk diasuh. Makanya dia harus kerja keras buat ngidupin anak-anak itu. Hebat banget ya. Dia benar-benar beda dari yang lain. Kalian tuh emang hebat ya. Gue benar-benar kagum sama kalian. Kalau gue boleh tahu, rumah kalian di mana? Di samping Ciliwung. Itu kan pemukiman kumuh. Sekarang gue udah tahu. Ternyata lu orang yang nggak tahu terima kasih. Kak Intan, emak mana? Kita mau pulang sekarang kan? Iya sayang, emak lagi bayarin biaya rumah sakit. Lagi dia paling juga dateng kok. Emak, udah beres kan? Uangnya cukup kan? Cukup, untungnya nggak mahal. Yuk kita pulang yuk. Kita naik mobil kakak itu lagi kan? Kakak? Kakak siapa, Tan? Siapa maksud dia? Anu Mak, kemarin pas Intan nganterin Manda ke rumah sakit, badannya Manda tuh panas banget. Dan Intan sempet khawatir banget. Nggak sengaja cowok dalam mimpi Intan hadir. Terus kita ke rumah sakit deh. Lo bagaimana sih, Tan? Kan lo udah janji sama emak, lo nggak akan ada hubungan sama cowok kayak itu lagi. Iya Mak, tapi pas itu Intan khawatir banget. Dan nggak ada mobil satupun yang lewat. Tapi tetap emak nggak setuju lo terima bantuan dari dia. Lo tahu, bantuan ini bisa berakibat fatal sama lo. Lo bisa dimainin sama dia. Denger, Tan. Lo tuh jadi orang yang kelewat polos. Semua orang kelihatannya baik, mau nolong. Nanti-nantinya lo ditusuk dari belakang. Sama yang kayak bapak lo bikin ke emak. Cukup emak yang rasain semua itu, Tan. Jangan lo juga. Tan, kalau lo sayang sama diri lo sendiri, lo sayang sama emak, lo nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama sama emak. Ngerti lo? Iya Mak. Maafin Intan. Papa lihat Dava nggak? Dari tadi Mama cariin kok nggak ada ya? Enggak tuh, Mah. Mungkin masih jogging kali, belum pulang.
Kalau dia jogging, berarti bareng-bareng Sandra. Yaudah deh, Mama telepon Sandra aja. Halo? Halo, Sandra. Ini Tante Lita. Tante dari tadi teleponin ke Dava, handphonenya nggak bisa-bisa. Tolong dong sayang kamu kasih teleponnya ke Dava, Tante mau ngomong sama dia. Tapi Tante, Dava nggak ada di sini. Emangnya udah berapa lama Dava pulang dari tempat kamu? Dava dari tadi nggak di sini, Tante. Emang hari ini kita nggak jogging bareng. Apa? Dava nggak ke rumah kamu? Iya. Ya udah Tante, Sandra coba telepon Dava ya, cari tahu dia di mana. Ya udah, Tante tunggu kabarnya ya sayang. Wah, di mana sih si Dava itu? Ini bang ongkosnya. Ya, makasih Mbak. Ya. Ada apa ya Kak Intan? Kelihatannya ribut banget deh. Kakak juga nggak tahu, Man. Kita masuk aja yuk. Yuk. Nah, wah, Kak Intan, Manda udah sembuh. Main sini yuk. Ayo, yuk. Ayo sini. Ya, kita lempar. Dava, lo kok bisa ada di sini? Mau ngapain? Gue pengen bantuin lo, Tan. Dan gue udah tahu kalau lo emang udah baik sama anak-anak. Gue pengen bantuin. Anak-anak, lepasin semua mainan itu. Ya. Kak Intan, masa disuruh lagi? Kak Intan udah lepasin. Mau ngapain Mas Dava di sini? Jangan-jangan dia cowok yang ada di mimpinya si Intan lagi. Dava, gue nggak perlu belas kasihan dari lo. Sekarang gue minta lo pergi dan bawa semua mainan itu pergi. Maaf, gue terpaksa ngusir lo karena Mama nggak akan suka ngeliat gue nerima semua hadiah ini. Tunggu. Gua kan cuma pengen bantuin lo. Dav, gue nggak perlu bantuan lo. Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri. Lo nggak usah beramal di sini. Gue yakin sekarang lo baik sama gue. Tapi nanti lo gak akan maluin gue di depan orang. Sekarang gue udah tahu. Ternyata lu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa yang udah gue lakukan tuh salah. Gue berusaha ngebuktiin sama Mama kalau gue gak suka sama orang kaya. Tapi di satu sisi, gue udah nyakitin perasaan dia. Gue harus minta maaf sama dia. Woi, berhenti! Gue minta maaf sama lo! Woi, tunggu! Gue mau ngomong sama lo! Tungguin gue minta maaf! Woi! Nah, itu dia, Dava. Pasti dia nggak ngeliat mobil aku deh. Gue udah capek! Tunggu! Gue udah gak sanggup lagi! Ngapain tuh cewek ngejar-ngejar mobil Dava? Lagi-lagi cewek itu. Siapa sih dia sebenarnya? Ya udah,
tolongin gue. Gue juga gak maksa kok. Dia kan cewek yang sering pergi sama cowok kayak itu. Mau ngapain dia ada di sini? Sebenarnya ada apa sih antara lo sama dia? Apa yang lo mau dari dia? Hah? Kemarin gue cuma minta maaf doang kok. Terus hari ini gue cuma mau minta maaf juga. Selamat siang, Non. Loh, Bibi? Kok Bibi ada di sini? Kok Mama bisa kenal dia sih? Gini, Non. Intan ini anak saya. Tan, Non Sandra ini anak majikannya emak. Emak selama ini kerja di rumah Non Sandra. Dan Non Sandra ini yang ngasih lu baju pesta, Tan. Oh, pantesan. Kemarin waktu gue liat lo pakai baju itu, emang gue kira itu baju gue. Hah, ternyata benar ya. Loh, Bibi kenapa bingung? Pesta yang anak Bibi datengin ini, pesta teman saya. Non, kok Non ada di sini? Tadinya sih saya lagi nyari seseorang, Bi, di sini. Ternyata nemunya malah yang lain. Kalau gitu, saya permisi aja deh, Bi. Iya, Non. Tan, apa yang lo udah omongin sama cowok tadi itu udah bener. Lo inget-inget aja, tuh cowok temennya Non Sandra. Dan emak kerja di tempatnya Non Sandra. Ngerti lo? Iya, Mak. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang yuk. Iya, Mak. Intan, Mak! Ya Allah, Yan. Lu kenapa? Kok kelihatannya seneng bener? Iya, Mak. Tan, kan waktu itu gue masukin surat lamaran kerja di perusahaan. Dan tadi gue ditelepon buat interview. Sebenarnya yang disuruh datang itu lo, Tan. Soalnya waktu gue masukin surat lamaran, itu gue tulis atas nama lo. Jadi besok jangan lupa datang buat interview ya. Interview? Bagian apa, Yan? Lo itu diminta jadi office girl. Maksudnya? Iya, jadi bagian bersih-bersih gitu. Lo jangan lupa datang besok ya. Hai, makasih ya, Yan. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya lu dapet kerjaan juga, Tan. Kemarin saya ditelepon untuk wawancara pagi ini. Saya mohon Bapak mau terima saya. Tan, lo keren banget pakai baju ini. Keren apaan? Tahu nggak? Ini baju tuh sempit banget. Gue bisa mati pakai baju ini. Itu bukan karena baju yang kekecilan, tapi lo yang udah gendutan. Enggak, gue bercanda. Tan, lo harus tenang ya. Gue yakin banget lo pasti terima kerja di sini. Ini kan perusahaan gede, Tan, dan pasti mereka butuhin banyak karyawan. Yan, gue lebih butuh pekerjaan ini daripada orang lain. Gue nggak akan pernah lepasin pekerjaan ini. Demi anak-anak, gue akan berusaha sekeras mungkin. Dan kalau perlu, gue akan memohon semua orang akan mengecarin gue. Karena gue gak peduli dengan harga diri gue atau yang lainnya.
Karena sekarang, buat gue yang paling penting dapat kerjaan ini. Yan, gue duluan ya. Doain gue. Pasti gue doain lo biar semuanya berjalan lancar. Permisi Mbak. Ya. Nama saya Intan. Ada nelpon saya kemarin untuk interview di sini. Oh iya, kamu sudah ditunggu. Kamu langsung aja masuk ke ruang interviewnya. Maaf ya Mbak, tapi ruang interviewnya di mana? Kamu nanti lurus saja lalu belok kiri ya. Iya, makasih ya Mbak. Si Mbak tadi suruh gue lurus, terus belok kiri. Kiri yang mana? Enggak, tadi kan si Mbak itu ngadepin gue. Berarti kirinya dia tuh kanan gue. Iya. Enggak, gue takut salah. Nanti kalau gue ruangannya salah gimana dong? Oh, jangan. Aduh. Enggak, si Mbak tuh bilang lurus, terus kiri. Berarti tuh kiri gue. Masa kirinya dia? Gue yakin banget, itu pasti tempatnya. Masuk. Selamat pagi, Pak. Kemarin saya ditelepon untuk wawancara pagi ini. Saya mohon, Bapak mau terima saya. Saya butuh banget pekerjaan ini. Dan saya akan lakukan apapun buat Bapak. Asal Bapak mau terima saya.